Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mendengarkan kisah penuh hikmah ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi lembut dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mendukung channel Elva Story dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya. Pernahkah kalian bertanya, benarkah seorang wanita sederhana bisa menikah dengan pewaris keluarga terpandang hanya karena ketulusan hatinya? Mengapa kisah seperti ini bisa terjadi di dunia nyata? Pada suatu malam yang sunyi di Riyadh, sebuah pintu gading perlahan terbuka. Naya, seorang gadis muda asal Jawa Tengah, berdiri terpaku di ambang pintu megah yang tinggi menjulang. Angin gurun menyelinap ke dalam aula, membuat lampu gantung besar berayun pelan. Di dalam rumah itu, hidup seorang wanita parubaya bernama Madam Salma Al-Fahd. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita agen penyalur kerja. Naya menunduk dalam-dalam, kedua tangannya gemetar saat mengangkat koper kecilnya. Ia merasa napasnya sesak oleh wangi dupa mahal yang asing baginya. "Masuklah." Suara seorang lelaki yang berdiri di samping pintu membuatnya terlonjak. Madam Salma sudah menunggu di ruang tamu. Langkah Naya perlahan menapaki karpet merah yang tebal. Detak jantungnya terdengar keras di telinga. Di sepanjang dinding, terpajang lukisan-lukisan besar, menggambarkan silsilah keluarga Al-Fahd yang terkenal kaya raya. Sekilas, ia merasa langkahnya terlalu kecil untuk rumah sebesar ini. Setelah melewati lorong panjang, ia tiba di sebuah ruangan yang lebih hangat. Di ujung sofa putih, duduk seorang wanita tua dengan sorot mata tajam dan raut lelah. Rambutnya ditutupi kerudung sutra keperakan. "Kau Naya?" tanya Madam Salma pelan, suaranya berat namun berwibawa. "Iya, Madam," jawab Naya menunduk. "Saya datang untuk bekerja merawat Madam." Madam Salma hanya menatapnya lama, seolah ingin menembus isi kepalanya. Lalu, ia menghela napas panjang. "Aku tidak suka orang pemalas. Rumah ini besar, kebutuhanku banyak. Kau harus selalu sigap. Kau mengerti?" Naya meneguk ludah. "Saya mengerti, Madam." Malam itu, saat Naya menata barang-barangnya di kamar kecil sebelah dapur, ia menatap dinding putih kosong di depannya. Dalam hati, ia bertanya apakah keputusan meninggalkan kampung halaman demi mencari nafkah ini akan mengantarkannya pada kebahagiaan, atau hanya membuatnya semakin merasa asing di negeri orang. Namun tak ada yang tahu, di balik pintu yang baru saja ia masuki, takdir sedang menyiapkan kejutan yang akan mengguncang hidupnya. Pagi di Riyadh menyambut dengan cahaya mentari yang menyilaukan. Naya terbangun sebelum adzan subuh berkumandang. Ia merapikan jilbab abu-abu yang sudah lusuh, lalu berjalan perlahan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan Madam Salma. Aroma rempah dan roti panggang memenuhi ruang besar yang dingin itu. Selesai membereskan meja makan, Naya membawa sepiring buah segar ke ruang duduk. Namun langkahnya terhenti di dekat balkon lantai 2. Di sana, seorang pria muda berdiri membelakangi cahaya, sorban putih terjulur di bahunya. Bahunya bidang, tegap, namun gerak-geriknya tenang. Saat pria itu menoleh, Naya terperanjat. Sorot matanya tegas tapi penuh rasa ingin tahu. "Kau pelayan baru itu?" Suaranya berat namun tidak terdengar kasar. "Iya, Tuan," jawab Naya pelan. Matanya cepat-cepat menunduk, takut dianggap lancang. "Aku Rayyan," katanya pendek. "Aku putra Madam Salma." Naya menunduk semakin dalam. "Senang bertemu Tuan." Rayyan hanya mengangguk kecil. Tatapannya belum lepas darinya, membuat Naya merasa pipinya memanas. Setelah pria itu pergi, Naya melanjutkan pekerjaannya dengan dada berdegup aneh. Ia belum pernah menatap lelaki Arab sedekat ini. Apalagi putra majikannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris sama. Naya sibuk membersihkan kamar Madam Salma, merapikan lemari besar penuh gamis dan kerudung mewah, menyiapkan obat-obatan, juga mendampingi wanita itu berbincang setiap sore. Suatu siang, ketika Naya sedang menjemur selimut tebal di balkon samping, suara Rayyan terdengar lagi dari halaman bawah. "Apa kau sudah betah di sini?" tanyanya, kali ini lebih pelan, seperti takut terdengar orang lain. Naya menoleh ragu. "Alhamdulillah, Tuan. Saya hanya masih menyesuaikan diri."
Ryan mengangguk singkat, lalu menaiki tangga menuju tempatnya berdiri. Langkahnya mantap, sorot matanya sulit ditebak. "Kau berasal dari mana?" tanyanya, berdiri hanya setengah meter darinya. "Saya dari Jawa Tengah," jawab Naya, suaranya makin kecil. Ryan tersenyum tipis. "Kau jauh-jauh datang ke sini. Tidak takut?" Naya menggigit bibir. "Awalnya takut. Tapi saya harus kuat, demi keluarga." Untuk pertama kalinya, Naya melihat tatapan Ryan melunak. Seakan ada pengertian yang tak perlu dijelaskan. "Kalau kau butuh apapun, bilang saja pada ibu atau padaku," katanya sebelum berbalik pergi. Naya memandangi punggungnya yang menghilang di balik pilar. Dadanya kembali berdegup kencang, kali ini lebih sulit ia pahami. Malamnya, saat ia mematikan lampu kamar Madam Salma, Naya masih merasakan tatapan pria itu menempel di pikirannya. Tatapan yang entah mengapa membuat ia takut sekaligus penasaran. Dan di bawah cahaya bulan Riyadh, perlahan benih yang tak seharusnya tumbuh mulai merambat di hati Naya yang rapuh. Hari berganti minggu. Naya mulai hafal setiap sudut rumah besar keluarga Al-Fahd. Ia sudah terbiasa dengan jadwal Madam Salma yang teratur, dengan panggilan suara lantang dari para pelayan senior, juga dengan cara Ryan muncul diam-diam di sela kesibukan. Pagi itu, Naya sedang menata bunga mawar putih di vas kaca panjang. Tangannya sedikit gemetar ketika suara langkah kaki mendekat dari arah tangga marmer. Ketika ia menoleh, Ryan berdiri di ambang pintu, mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. "Kau sudah lama di sini?" tanyanya pelan. "Baru saja, Tuan," jawab Naya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ryan mendekat, menatap bunga di tangannya. "Mawar putih. Ibu paling suka itu." Naya mengangguk. "Saya menaruhnya di sini supaya beliau senang." Suasana hening. Naya merasa napasnya semakin berat. Ada sesuatu di cara Ryan menatapnya, seakan ia sedang menimbang keputusan besar. "Tadi malam aku melihatmu menangis di dapur," ucap Ryan tiba-tiba. Naya menahan napas. Ia merasa malu, sekaligus terharu karena diam-diam Ryan memperhatikannya. "Saya hanya rindu rumah," lirihnya. "Rindu ibu saya di kampung." Ryan menunduk sedikit, matanya menatap lantai. "Aku tahu rasanya kehilangan rumah." Ia tak menjelaskan lebih jauh. Naya hanya merasakan satu getaran yang sama, kesepian yang tak pernah bisa sepenuhnya diobati kekayaan. Hari itu, Naya mencoba menjaga jarak. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin sering takdir mempertemukan mereka di lorong sempit, di halaman belakang, di tangga kayu yang sunyi. Suatu malam, listrik padam mendadak. Seluruh rumah gelap gulita. Naya yang sedang berjalan membawa nampan sup untuk Madam Salma, terkejut dan hampir tersandung. Ia meraba dinding, mencari saklar yang tak kunjung ketemu. "Tenang, aku di sini." Suara itu pelan tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Tangan hangat meraih pergelangan tangannya. Dalam remang cahaya darurat, ia melihat bayangan Ryan berdiri sangat dekat. "Maaf, Tuan, saya." "SSST, jangan takut." Naya menunduk, merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang tak berani ia beri nama. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Hanya ada napas mereka berdua yang terdengar. Ketika lampu menyala kembali, Naya buru-buru melepaskan tangannya. Ia membungkuk kaku, lalu cepat-cepat pergi tanpa menoleh. Namun ia tahu, malam itu batas di antara mereka mulai kabur. Dan di hatinya, perasaan yang dulu ia sangka hanya kagum perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Sejak malam listrik padam itu, Naya tak lagi bisa menganggap Ryan hanya sekadar anak majikannya. Setiap kali ia melihat pria itu duduk membaca di ruang tengah atau berdiri di balkon memandang gurun, dadanya dipenuhi gemuruh yang tak bisa ia redam. Suatu sore, saat Madam Salma tertidur di kursi empuk, Naya duduk di karpet, melipat selimut. Sunyi memenuhi ruangan. Tiba-tiba, suara langkah berat mendekat. Naya menunduk dalam, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. "Kau belum makan siang?" Suara Ryan terdengar cemas. Naya menggigit bibir. "Belum sempat, Tuan." Ryan menatapnya lama, lalu meletakkan kotak makanan di meja samping. "Makanlah."
Ibu tak akan keberatan. Tidak apa-apa, saya. Dengar, Naya. Ryan duduk perlahan di kursi sebelah ibunya yang terlelap. Sejak kau datang, rumah ini jadi lebih damai. Ibu lebih sering tersenyum. Kau tak perlu terus merasa kecil. Naya tak sanggup menjawab. Matanya panas, dada terasa sempit oleh rasa syukur dan bingung. Hari itu menjadi awal dari perhatian-perhatian kecil yang Ryan tunjukkan. Ia kerap memastikan Naya makan tepat waktu. Ia meminta pelayan lain membantu pekerjaan yang berat agar Naya tak kelelahan. Dan yang membuat Naya semakin takut pada perasaannya sendiri, Ryan mulai sering berdiri di dapur hanya untuk mengajaknya berbicara. Sampai suatu malam, ketika Naya baru saja menyiram bunga di halaman samping, Ryan tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin padang pasir berhembus pelan, membawa wangi melati yang samar. "Kau bahagia di sini?" tanya Ryan tanpa basa-basi. Naya menunduk. "Saya bersyukur diberi pekerjaan, Tuan." "Itu bukan jawabanku," desaknya lembut. Naya menelan ludah. "Kalau boleh jujur, saya sering takut. Takut orang-orang menilai saya tak pantas. Takut saya tak cukup baik." Ryan mendekat selangkah. Tatapannya teduh, namun serius. "Menurutmu, siapa yang bisa menilai pantas atau tidak?" Naya terdiam. Malam itu, pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Bahkan saat ia sudah berbaring di ranjang sempit dekat dapur. Ia baru menyadari, Ryan tak hanya membuatnya merasa diperhatikan. Pria itu membuatnya berani mempertanyakan arti harga diri dan ketulusan. Dan di balik dinding tebal rumah keluarga Al-Fahd, perasaan yang tumbuh di hati mereka mulai memancar, meski tak seorang pun berani mengakuinya. Kabar kedekatan Naya dan Ryan mulai merambat pelan, bagai api kecil yang menyulut dedaunan kering. Tak ada yang terang-terangan menuduh, tapi bisik-bisik di antara para pelayan terdengar semakin sering. "Dia pikir siapa? Pelayan miskin mau jadi nyonya rumah ini?" Kau lihat tatapan Tuan Ryan padanya? Seperti pria jatuh cinta saja. Naya pura-pura tuli. Namun setiap kata itu menusuk jiwanya lebih dalam. Ia bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Ia berharap, kalau ia cukup sibuk, hatinya akan berhenti merindukan suara Ryan. Suatu sore, ketika Madam Salma duduk di kursi roda menghadap jendela, Naya memijat lengannya pelan. Sinar senja menyinari wajah pucat wanita paruh baya itu. "Naya," suara Madam Salma terdengar pelan namun tegas. "Duduklah di depanku." Naya menurut, jantungnya langsung berdegup. "Kau gadis baik," ucap Madam Salma, menatap lurus ke matanya. "Aku melihat caramu merawatku. Kau sabar, ikhlas." Naya menunduk. "Saya hanya melakukan tugas saya, Madam." Tapi orang di rumah ini sudah mulai bicara. Madam Salma menghela napas panjang. "Tentang kau dan anakku." Naya menahan napas. Kedua tangannya mengepal di pangkuan. "Aku tak ingin menyakitimu," suara Madam Salma meredup. "Tapi kau harus tahu, Ryan bukan lelaki sembarangan. Dia pewaris keluarga Al-Fahd. Kelak, dia akan dijodohkan dengan perempuan bangsawan." Naya mengangkat wajahnya perlahan, matanya basah. Saya tak pernah berniat macam-macam, Madam." "Aku percaya itu," lirih Madam Salma. "Tapi bisakah kau jaga jarak? Kau terlalu berharga untuk jadi korban omongan kejam orang." Air mata Naya jatuh tanpa bisa ia cegah. Malam itu, ia duduk lama di tangga dapur, memeluk lututnya. Dalam hatinya, ia mencoba memadamkan apapun yang sudah tumbuh sejak tatapan pertama. Namun keesokan paginya, ketika Ryan muncul di lorong dan menatapnya dengan cemas, Naya tahu perasaannya tak semudah itu dimatikan. "Kau baik-baik saja?" tanya Ryan pelan. Naya mengangguk, meski suaranya bergetar. "Saya hanya ingin bekerja dengan tenang." Ryan menatapnya lama. "Aku tidak akan membiarkan orang menjatuhkanmu. Kau bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi di mataku, kau berarti." Dan di ujung lorong panjang itu, Naya merasa hatinya semakin rapuh. Seolah setiap kata Ryan menyalakan api yang tak mungkin ia padamkan sendiri. Hari demi hari, Naya menjalani pekerjaannya dengan langkah semakin berat. Ia mencoba bersikap seolah semua baik-baik saja. Namun di dalam hatinya,
Perasaan yang ia tahan terasa semakin membesar, seperti ombak yang menunggu saat tepat untuk menghantam. Suatu malam, selepas Isya, Naya memberanikan diri duduk di ruang tengah. Lampu gantung redup memancarkan cahaya lembut. Madam Salma sudah tertidur, seluruh rumah tampak lengang. Namun Naya tak bisa memejamkan mata. Langkah kaki mendekat perlahan. Naya menoleh dan mendapati Ryan berdiri di dekat pilar kayu, sorban putihnya terlipat rapi di tangan. "Aku mencarimu." Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Naya berdiri gugup. "Maaf, Tuan. Saya hanya ingin menenangkan diri sebentar." Ryan berjalan mendekat, lalu duduk di kursi seberangnya. Tatapannya tak lepas dari wajah Naya yang memerah. "Aku sudah bicara pada ibu," ucapnya tiba-tiba. Naya membeku. "Tentang apa?" "Tentang perasaan ini," jawab Ryan mantap. "Tentang bagaimana aku tak sanggup pura-pura lagi." Naya menggeleng, matanya berair. "Tuan, tolong, jangan membuat ini lebih sulit. Saya hanya seorang pelayan. Orang akan menganggap saya perusak kehormatan keluarga ini." Ryan menarik napas panjang. "Aku tahu, Naya. Aku tahu persis apa risikonya. Tapi aku juga tahu satu hal, kau lebih berharga dari apapun yang orang pikirkan." Hening panjang jatuh di antara mereka. Naya meremas ujung kerudungnya, jantungnya berdegup kencang. "Aku berjanji," suara Ryan terdengar bergetar, "kalau kau bersedia, aku akan melamarmu dengan cara yang terhormat. Aku akan meminta restu ibu. Aku tidak akan membiarkan kau terluka karena namaku." Naya menunduk, air matanya jatuh satu-satu. "Kenapa saya?" bisiknya. "Kenapa bukan wanita lain yang sederajat dengan Tuan?" Ryan mengulurkan tangan, namun tak menyentuhnya. "Karena hanya kau yang membuat rumah ini terasa hangat. Hanya kau yang membuatku ingin pulang." Malam itu, di balik pintu kayu besar ruang tengah, Naya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidup. Keyakinan yang menakutkan sekaligus indah. Dan di luar sana, langit Riyadh tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah semesta pun ikut menahan napas menyaksikan janji dua hati yang terlarang namun tulus. Hari itu, rumah keluarga Al-Fahd berubah lebih ramai dari biasanya. Malam perayaan ulang tahun Madam Salma tiba. Para tamu berdatangan dengan mobil mewah, memenuhi halaman yang diterangi lampu gantung raksasa. Pelayan-pelayan sibuk mondar-mandir menyiapkan hidangan mahal. Naya berdiri di dapur, merapikan baki perak berisi minuman. Tangannya gemetar sejak pagi. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa malam ini ia hanya pelayan biasa, tak lebih. Namun di sudut hatinya, ia tahu sesuatu akan terjadi. Ketika jam menunjukkan pukul 8, pesta mencapai puncaknya. Para undangan duduk melingkar di aula marmer, Madam Salma di kursi paling depan. Di sampingnya, Ryan berdiri tegap mengenakan gamis putih bersulam benang emas. Naya menunduk dalam-dalam, melangkah perlahan membawa baki. Namun sebelum ia sempat mundur, suara Ryan menggema melalui mikrofon di tangan kanannya. "Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu," ucapnya lantang, membuat puluhan kepala menoleh. Langkah Naya terhenti. Ia menatap Ryan dengan mata membesar. Aula megah itu mendadak hening, seakan seluruh napas tertahan. Ryan menatap ibunya yang terkejut, lalu menoleh pada para tamu. "Malam ini, aku berdiri bukan hanya sebagai anak Madam Salma, bukan hanya sebagai penerus keluarga Al-Fahd. Aku berdiri sebagai seorang lelaki yang ingin jujur." Naya menggigit bibir, dada terasa semakin sempit. Tangannya bergetar hebat. "Aku ingin kalian semua tahu," lanjut Ryan, suaranya mulai bergetar, "aku telah menemukan seseorang yang membuatku mengerti arti ketulusan. Seseorang yang tak punya apapun selain hati yang bersih." Suara riuh kecil terdengar di sudut aula. Beberapa wanita saling melirik penuh tanya. Ryan menoleh lurus ke arah Naya. Tatapan itu menusuk jantungnya, membuat seluruh dunia seakan lenyap. "Wanita itu adalah Naya," suaranya mantap. "Dan di hadapan kalian, aku menyatakan niatku untuk menikahinya." Baki di tangan Naya nyaris terjatuh. Beberapa tamu langsung berbisik keras. Madam Salma memejamkan mata, wajahnya tegang. Naya menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh membasahi jilbab. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan terkunci di lantai marmer.
Ryan menurunkan mikrofon, lalu berjalan perlahan mendekatinya. Suara langkahnya menggema di aula besar. Ketika ia berdiri hanya setengah meter darinya, Naya tak mampu menahan tangis. "Maafkan aku kalau ini membuatmu malu," bisik Ryan lirih. "Tapi aku tidak akan berpura-pura lagi." Hening panjang merambat, hanya detak jantung yang terdengar di kepala Naya. Malam itu, di tengah keramaian dan pandangan yang menghakimi, ia merasakan hidupnya berubah selamanya. Malam itu, setelah pengakuan Ryan mengguncang seluruh aula, suasana berubah menjadi tegang. Beberapa tamu berdiri dari kursinya, sebagian menunduk tak nyaman. Naya masih berdiri di tempat yang sama, air mata jatuh tak terbendung. Madam Salma perlahan membuka mata. Wajahnya pucat, tapi sorotnya tidak lagi setajam biasanya. Ia mengangkat tangannya pelan, meminta semua orang diam. "Ryan," suaranya terdengar parau. "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Ryan mengangguk mantap. "Aku tahu, Ibu." Madam Salma menghela napas panjang, menatap Naya yang menggigil di balik baki perak. "Dan kau, Naya, apa yang kau rasakan?" Naya mengangkat wajahnya perlahan, air mata membasahi pipi. Saya tidak pernah bermaksud menjadi perusak, Madam. Tapi saya juga tidak sanggup membohongi hati saya." Beberapa tamu terdengar menarik napas pelan. Ketegangan seolah menggantung di udara, lebih berat dari dinding marmer yang mengelilingi mereka. Madam Salma menunduk lama, seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Lalu, perlahan, ia memandang putranya. "Sejak ayahmu meninggal, aku hanya takut satu hal," suaranya bergetar. "Takut kau kehilangan kebahagiaan karena beban keluarga ini." Ryan menunduk. Matanya memerah. "Ibu, kebahagiaan itu sudah aku temukan." Mata Madam Salma berkaca-kaca. "Kalau begitu, lakukanlah dengan terhormat. Jangan biarkan orang menuduh Naya macam-macam. Jika itu pilihanmu, maka aku hanya ingin kau bahagia." Beberapa pelayan langsung menunduk dalam, tak berani berkata apapun. Ruangan besar itu mendadak hening, seakan baru saja menyaksikan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Ryan menoleh pada Naya, menatap matanya yang basah. "Kau mendengar sendiri. Kalau kau bersedia, aku akan melamarmu secara resmi." Naya menutup mulutnya, bahunya berguncang menahan isak. Dalam hatinya, ia tahu tak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Beberapa langkah Ryan mendekat, lalu ia meraih tangannya perlahan. "Kau tak perlu menjawab sekarang. Tapi satu hal yang pasti, kau tak lagi sendiri." Malam itu, di aula rumah keluarga Al-Fahd, dua hati yang dulu terpisah oleh jurang status akhirnya menemukan jembatan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan di bawah langit riad yang bertabur bintang, Naya menatap pria yang dulu hanya ia temui dalam mimpi. Lelaki yang kini berjanji akan menjadikan cintanya halal dan terhormat.